Internet, sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP sehingga mampu menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Tahu nggak sih, sebenarnya konsep pengiriman data secara digital pada internet diadopsi dari teknologi telegraf yang diperkenalkan pada tahun 1855. Teknologi ini memungkinkan pemindahan data jarak jauh melalui media gelombang elektromagnetik. Seratus tahun kemudian, Rusia menggemparkan dunia teknologi dengan meluncurkan satelit pertama yang pernah ada di dunia. Kehendak itu diwujudkan dalam usaha untuk membentuk ARPA atau Advanced Research Project Agency yang kemudian dikenal sebagai DARPA untuk menyaingi Uni Soviet di bidang teknologi. Kehadiran DARPA saat itu dianggap sebagai angin segar untuk Amerika karena kebutuhan politik dan masyarakat yang sangat tinggi akan adanya Departemen Pertahanan. Dalam mencapai misi pertahanan dan keamanan ini, DARPA mencoba untuk menjangkau dan mengembangkan berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya ialah proyek VELA, yakni deteksi uji coba nuklir, serta pengenalan ilmu komputer. Tentu saja, karena ini, ARPA bukan hanya menjadi tempat lahirnya jaringan komputer dan internet, melainkan juga awal dari berkembangnya grafik komputer, pemrosesan paralel, kontrol simulasi penerbangan, dan kunci pencapaian lain di bidang teknologi. Pada tahun 1960, insinyur Amerika Polandia mencetuskan sebuah paket switching digital yang merupakan titik mula sejarah berkembangnya internet. Pada tahun 1969, DARPA membuat proyek ARPANET dengan maksud untuk menghubungkan komputer-komputer yang terdapat pada daerah vital sebagaimana sistem sambungan telepon. Hal ini berguna untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat, menanggulangi serangan nuklir, dan mempercepat aliran informasi agar militer Amerika bisa bertindak cepat untuk menyergap musuh. ARPANET membentuk satu jaringan terpadu yang pada mulanya hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, University of California Santa Barbara, dan University of Utah. Pada tahun ini pula, sistem operasi Unix yang menjadi cikal bakal sistem operasi Linux dirilis melalui proyek pengembangan sistem operasi yang dimulai sejak tahun 1965 yang bernama Multics. Proyek ini dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie yang didanai oleh DARPA. ARPANET mulai dikenal secara luas pada bulan Oktober 1972. Tak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah.
Hal ini tentunya menarik minat semua universitas di negara tersebut untuk bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa universitas ternama di Amerika Serikat. Pada masa ini pula, kepemilikan PC atau personal computer menjadi gaya hidup baru masyarakat. Sementara ARPANET terus bertambah besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu menampung jumlah node yang semakin banyak, DARPA memutuskan untuk mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yaitu TCP/IP yang menjadi standar ARPANET. Untuk memudahkan proses konversi, DARPA juga mendanai suatu proyek yang mengimplementasikan protokol ini ke dalam BSD dan Unix, sehingga dimulailah hubungan Unix dengan TCP/IP. Pada awalnya, internet digunakan untuk menunjukkan jaringan yang menggunakan internet protokol atau IP. Tapi dengan berkembangnya jaringan, istilah ini sekarang sudah berupa istilah generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan. Internet digunakan untuk menunjuk pada komunitas jaringan komputer worldwide yang saling dihubungkan dengan protokol TCP/IP. Di tahun 1984, sistem nama domain atau Domain Name Server mulai diperkenalkan. Untuk memudahkan memahami sistem nama domain, ia sering diumpamakan sebagai buku telepon untuk internet yang berfungsi untuk menerjemahkan nama host komputer yang mudah dipahami manusia ke dalam angka-angka yang berfungsi sebagai alamat IP. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990. Pada tahun 1991, sistem HTML mulai diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee. Ia pun mengalami pengembangan dan mampu menghasilkan layanan berbasis tampilan grafis. Konten-konten grafis seperti video dan audio mulai banyak bermunculan, dan istilah surfing yang artinya berselancar di internet mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian pada tahun 1994, Yahoo mulai didirikan, disusul oleh e-commerce pertama seperti eBay dan Amazon. Pada tahun 1998, diperkenalkanlah search engine yang begitu populer hingga kini yang kita kenal dengan Google. Pada tahun 2003, media sosial seperti Skype dan MySpace mulai diperkenalkan. Bersama dengan itu, lahirlah web besar seperti WordPress
dan Safari web browser. Pada tahun 2004, media sosial seperti Facebook lahir berbarengan dengan Mozilla Firefox web browser. Hingga kini, internet terus berkembang, bahkan mulai menjadi kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Kemudahan berkomunikasi serta mencari informasi membuat kita senantiasa tetap terhubung dengan dunia internasional. Internet dan segala kemudahannya, sebagaimana teknologi lain yang menuntun kita pada kemajuan zaman, menyimpan sisi negatif dan positif. Kembali pada kita, sebagai generasi muda penerus bangsa, untuk bijaksana dalam penggunaan.